Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari PPLK Untirta 2021 jurusan Pendidikan Sejarah. Selamat datang di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang. Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang berlokasi di Jalan Raya Labuan kilometer 2 Cekek, Pandeglang. Madrasah Aliyah merupakan sekolah umum yang bercirikan Islam. Ciri khas ini berusaha ditonjolkan semaksimal mungkin oleh Mansatu Pandeglang dengan menetapkan pakaian guru dan murid yang muslim dan muslimah. Visi Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang mewujudkan insan mandiri, aktif, terampil, berprestasi, serta berakhlakul karimah. Berikut ruangan yang terdapat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang, yaitu ruang komite, ruang tata usaha, ruang kepala madrasah, dan juga ruang guru. Ruangan kelas di Madrasah 1 Pandeglang terdiri dari 22 kelas dengan jurusan IPA, Bahasa, Agama, dan juga IPS. Fasilitas yang terdapat di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pandeglang yaitu ruang komputer, ruang IPA, ruang bimbingan konseling, ruang perpustakaan, ruang OSIS, pramuka, olahraga, tempat ibadah, toilet, dan juga kantin. Berikut kegiatan ekstrakurikuler di Pandeglang ada Lembaga Studi Islam, Pramuka, Tapal Suci, Paskibra, Lampak Beduk, Marawis, Palang Merah Remaja, dan juga OSIS dan MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Ahli Abbas, Ya, Pak. Kepala Mansatu Pandeglang, mulai bertugas di bulan Februari sampai sekarang. Kemudian pengabdian saya sudah hampir 23 tahun. Dan karir atau pekerjaan saya diawali sebagai staf TU, kemudian guru, dan menjadi kepala madrasah. Pertama diangkat di Mendua Pandeglang, kemudian dipindahkan ke Man 3 Pandeglang, dan alhamdulillah sekarang dialihkan ke Man 1 Pandeglang. Saya kira cukup ya. Iya. Apa yang mau ditanyakan? Iya, ini ada beberapa pertanyaan Pak dari saya mengenai yang pertama itu mengenai keunggulan di sekolah Man Pandeglang itu seperti apa keunggulannya? Ya, dari sisi akademik, ya, Madrasah Man 1 Pandeglang itu tidak banyak menorehkan prestasi, baik level kabupaten, provinsi, maupun nasional. Kemudian juga ada prestasi yang dibangun melalui kegiatan ekstrakurikuler. Program ini untuk menumbuhkan minat dan bakat anak. Dan alhamdulillah juga mereka mampu bersaing, menorehkan prestasi dalam level yang sama, baik kabupaten maupun provinsi. Kemudian ada program yang spesifik lah terkait dengan identitas dan legalitas madrasah. Kami
tahun anak-anak Mansatu menjadi delegasi tiap kecamatan untuk kegiatan tahfidz, syahril maupun pahmil, dan mereka mampu meraih prestasi sampai level provinsi. Kegiatan tersebut tiap tahun dilaksanakan kerjasama dengan pihak Pemda maupun kecamatan, di mana anak-anak kita diminta oleh kecamatan untuk menjadi delegasi kegiatan tahfidz sampai saat sekarang. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Terus Pak, untuk hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi dalam sekolah ini itu apa? Ya, banyak komponen yang harus ditingkatkan. Yang pertama adalah peningkatan mutu, baik mutu anak maupun mutu guru. Dan ini harus dibangun secara bersama. Prestasi akademik itu penting karena menjadi tolak ukur. Tetapi di Mansatu Pandeglang ini ya, orientasi terbesar kita bukan menjadikan anak pintar, tetapi anak memiliki akhlak yang baik, memiliki adab. Sebab di atas ilmu itu harus ada akhlak. Itu tujuan akhir dari pendidikan di madrasah, agar mereka memiliki keimanan, memiliki pengetahuan yang didasari dengan keimanan. Jadi bertambah ilmu juga bertambah iman. Itu maksud. Kalau untuk saran Bapak nih, untuk yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah, kan sekarang berbeda ya kepala sekolahnya. Kemarin kan Bu Jaya itu bagaimana cara Ibu Haji Zahra itu meningkatkan kualitas sekolahnya? Ya, setiap kepala madrasah memiliki orientasi, memiliki program, dan tentunya saya pun menggagas beberapa program yang terkait dengan peningkatan mutu, terutama mutu siswa. Tahun sekarang saya sudah merumuskan, dan ini sudah disampaikan kepada orang tua, komite, kemudian kepada guru-guru, disosialisasikan. Salah satu umpama kita mengadakan program bimbingan prestasi yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih, dan mereka dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya, baik itu level kabupaten maupun provinsi. Yang kedua, kita juga merumuskan dalam bentuk program soul learning yang kemampuan rata-ratanya di bawah anak yang lain. Kita menghadirkan instruktur dari luar, kemudian kerjasama dengan guru mata pelajaran. Artinya antara instruktur dengan guru mata pelajaran itu saling mengisi. Semakin banyak varian atau metode yang diberikan ke anak, semakin bagus. Jadi slow learning ini adalah kegiatan atau program yang membantu bagaimana anak bisa mencapai target yang diinginkan. Jadi tidak ada istilah anak yang tertinggal, baik secara materi maupun kegiatan lainnya. Kalau tidak salah tahun sekarang itu saya menggagas lebih dari 7 program peningkatan mutu, termasuk matrikulasi. Matrikulasi itu untuk
menyasar anak-anak dari awal yang kemampuan akademiknya rendah. Iya, gimana itu? Dan itu nanti dibantu dengan menghadirkan instruktur juga, melibatkan guru-guru, dan kita membuat panduannya. Kemudian juga program untuk peningkatan guru, ya kita mendorong semua guru untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri. Ya. Sekarang banyak ditawarkan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain yang terkait dengan upaya meningkatkan mutu pendidik. Saya kira itu. Terus Pak, untuk sarana prasarana di sini tuh apa aja gitu Pak? Ya, kalau sarana dan prasarana ya tentunya adalah peralatan, alat atau bahan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Bukan hanya bicara tentang betul. Dan alhamdulillah ya, madrasah ini sudah melakukan secara bertahap penambahan sarana-sarana melengkapi kebutuhan untuk mempertajam bagaimana anak bisa menyerap mata pelajaran. Salah satu contoh, kita menyediakan tiap kelas itu infokus. Udah ada itu Pak ya di setiap. Kemudian kita juga misalkan menyediakan TV tablet untuk mengembangkan metode mengajar guru agar lebih mudah bisa diserap oleh anak. Karena kita berhadapan dengan anak itu bukan hanya satu metode, karena ini menyangkut masalah gaya belajar. Kalau gaya belajar anaknya berbeda, ada yang audiovisual, itu berbeda dengan anak yang lain. Jadi penambahan media belajar, alat belajar ini tidak lain bagaimana anak bisa berkembang dari sisi pengetahuan maupun kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Marianti, saya guru di MAN 1 Pandeglang. Saya ngajar di kelas 10, 11, 12 mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. Di MAN 1 Pandeglang, Ibu ngajar jurusan kalau tahun sekarang agama sama IPS aja. Jadi kalau agama itu Ibu ngajar sejarah Indonesia atau sejarah wajib. Kalau misalkan di IPS Ibu ngajarnya sejarah peminatan. Awal pembelajaran daring kita menggunakannya itu masih menggunakan WhatsApp. Nah, ketika awal tahun pembelajaran baru di bulan Juni sampai Desember sampai dengan sekarang kita menggunakannya itu aplikasinya e-learning. Gitu. Jadi selain e-learning juga kita masih menggunakan WhatsApp group. Ketika mau menginformasikan informasi tentang tugas, tentang materi ataupun apa saja kehadiran, kita dimulai dari WhatsApp terlebih dahulu. Nah, dari sana baru kita memberikan tugas di e-learning dari bahan ajar sampai dengan penugasan.